Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas latihan soal-soal sumatif bab trigonometri. Adapun tipe soal yang akan kita bahas kali ini adalah tipe soal isian singkat. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang pertama yaitu isian singkat. Nah, kita sambung ke soal yang ketujuh. Segitiga ABC memiliki panjang AB sama dengan 10, BC sama dengan 7, dan AC sama dengan 12. Jika setiap sisi diperpanjang menjadi 3 kali panjang semula, maka segitiga yang terbentuk memiliki luas titik 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 kali luas segitiga ABC. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC yang dapat kita gambarkan sebagai berikut. Panjang AB adalah 10, kemudian panjang BC adalah 7, dan panjang AC adalah 12. Jika panjang sisi-sisi pada segitiga ABC ini diperpanjang 3 kali panjang semula, maka akan terbentuk segitiga PQR dengan panjang sisi PQ sama dengan 3 kali AB yaitu 30, kemudian panjang sisi QR sama dengan 3 kali BC yaitu 21, dan panjang sisi PR sama dengan 3 kali AC yaitu 36. Nah, di mana besar sudut A itu sama dengan besar sudut P yaitu alfa, kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut Q yaitu beta, dan besar sudut C sama dengan besar sudut R yaitu gamma. Nah, pertama akan kita cari luas dari segitiga ABC. Pada segitiga ABC, sisi BC itu berhadapan dengan sudut A. Maka panjang sisi A sama dengan BC sama dengan 7. Kemudian AC itu berhadapan dengan sudut B. Maka panjang sisi B sama dengan AC sama dengan 12. Dan AB berhadapan dengan sudut C. Maka panjang sisi C sama dengan AB sama dengan 10. Maka, luas segitiga ABC ini dapat dirumuskan dengan luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AC dikali sin B. Selanjutnya, tinggal kita substitusikan nilai A sama dengan 7, C sama dengan 10, dan besar sudut B yaitu beta ke dalam rumus ini. Maka, luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A yaitu 7, dikali C yaitu 10, kemudian dikali sin B yaitu sin beta. Nah, perhatikan bahwa 10 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 5. Maka 7 dikali 5 itu hasilnya adalah 35. Kemudian dikali sin beta. Sehingga didapat luas segitiga ABC itu sama dengan 35 sin beta. Nah, berikutnya akan kita cari luas segitiga PQR. Pada segitiga PQR, QR itu berhadapan dengan sudut P. Maka panjang sisi P sama dengan QR sama dengan 21. Berikutnya, PR itu berhadapan dengan sudut Q. Maka panjang sisi Q sama dengan PR sama dengan 36. Dan PQ berhadapan dengan sudut R.
Maka panjang sisi R sama dengan PQ sama dengan 30. Maka luas segitiga PQR ini dapat dirumuskan dengan luas segitiga PQR sama dengan 1/2 PR dikali sin Q. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai P sama dengan 21, R sama dengan 30, dan besar sudut Q sama dengan beta ke dalam rumus ini. Maka, luas segitiga PQR itu sama dengan 1/2 dikali P, yaitu 21, kemudian dikali R, yaitu 30, kemudian dikali sin Q, yaitu sin beta. Nah, 30 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 15. Maka 1 dikali 21 dikali 15 hasilnya adalah 315. Kemudian dikali sin beta. Sehingga didapat luas segitiga PQR adalah 315 sin beta. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah segitiga yang terbentuk itu memiliki luas berapa kali luas segitiga ABC. Maka dapat kita tuliskan luas segitiga PQR itu sama dengan N kali luas segitiga ABC. Maka akan kita cari nilai N di sini. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan luas segitiga ABC, maka didapat nilai M itu sama dengan luas segitiga PQR per luas segitiga ABC. Nah, karena luas segitiga PQR adalah 315 sin beta dan luas segitiga ABC adalah 35 sin beta, maka N sama dengan 315 sin beta per 35 sin beta. Nah, sin beta dibagi dengan sin beta ini hasilnya adalah 1. Kemudian 315 dibagi 35 hasilnya adalah 9. Maka didapat nilai N itu sama dengan 9. Sehingga luas segitiga PQR itu sama dengan 9 kali luas segitiga ABC. Jadi didapat segitiga yang terbentuk itu memiliki luas 9 kali luas segitiga ABC. Berikutnya soal yang ke-8. Segitiga ABC adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi satu satuan. Melalui titik B dibuat garis yang tegak lurus BC. Garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis AC di titik D. Panjang BD adalah titik, titik, titik. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC sama sisi. Dengan panjang sisi AB sama dengan BC sama dengan AC, yaitu satu satuan. Nah, melalui titik B itu dibuat garis yang tegak lurus BC. Selanjutnya, garis ini akan berpotongan dengan perpanjangan garis AC di titik D. Maka akan kita cari panjang BD ini. Nah, karena segitiga ABC sama sisi, maka besar ketiga sudutnya ini sama, yaitu 60 derajat. Perhatikan segitiga CBD siku-siku di B. Karena besar sudut CBD adalah 90 derajat, dan karena besar sudut ABC adalah 60 derajat, maka besar sudut ABD adalah 90 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 30 derajat. Berikutnya, karena segitiga CBD siku-siku di D, di mana besar sudut BCD adalah 60 derajat, maka besar sudut BDC adalah 90 derajat dikurang 60 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, perhatikan segitiga ABD. Karena besar sudut ABD ini sama dengan besar sudut ADB, yaitu 30 derajat, maka segitiga ABD adalah segitiga sama kaki. Akibatnya,
panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi AB, yaitu 1 satuan. Nah, karena segitiga ABD sama kaki, maka besar sudut BAD adalah 180 derajat dikurang 30 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Maka akan kita cari panjang BD, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut BAD. Nah, karena yang diketahui dari gambar ini adalah sisi, sudut, sisi, maka kita gunakan rumus aturan sinus untuk mencari panjang BD, yaitu BD per sin A sama dengan AB per sin B. Nah, untuk ruas kiri, karena besar sudut A pada segitiga ABD adalah 120 derajat, maka didapat untuk ruas kirinya adalah BD per sin 120 derajat. Kemudian sama dengan, nah untuk ruas kanan, karena AB sama dengan 1, dan besar sudut B pada segitiga ABD adalah 30 derajat, maka didapat untuk ruas kanannya adalah 1 per sin 30 derajat. Nah, berikutnya untuk ruas kiri. Hasil dari sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Maka didapat untuk ruas kirinya adalah BD per 1/2 akar 3. Kemudian sama dengan. Nah, untuk ruas kanan, nilai dari sin 30 derajat adalah 1/2. Maka didapat untuk ruas kanannya adalah 1/1/2. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan perkalian silang, yaitu kita kalikan BD dengan 1/2. Sehingga didapat 1/2 BD. Kemudian sama dengan. Nah, kita kalikan 1 dengan 1/2 akar 3. Hasilnya adalah 1/2 akar 3. Nah, untuk mencari panjang BD dari persamaan ini, maka kita bagi kedua ruasnya dengan 1/2. Sehingga didapat BD sama dengan 1/2 akar 3 per 1/2. Nah, hasil dari 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2 adalah akar 3. Maka didapat BD sama dengan akar 3. Jadi, panjang BD adalah akar 3 satuan. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya soal yang ke-9. Titik P terletak di dalam persegi ABCD. Sedemikian rupa sehingga AP berbanding BP berbanding CP sama dengan 1/2/3. Besar sudut APB adalah titik. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persegi ABCD. Maka panjang sisi AB itu sama dengan BC, sama dengan DC, sama dengan AD. Nah, titik P itu berada di dalam persegi ABCD ini. Sehingga didapat perbandingan AP berbanding BP berbanding CP sama dengan 1/2/3. Nah, kita misalkan panjang AP adalah Y, kemudian panjang BP adalah 2Y, dan panjang CP adalah 3Y. Maka akan kita cari besar sudut APB. Nah, jika kita buat segitiga PBQ, siku-siku di B. Nah, di mana segitiga siku-siku ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka panjang BP itu sama dengan panjang BQ, yaitu 2Y. Karena segitiga
PBQ adalah segitiga siku-siku sama kaki. Maka besar sudut BPQ dan besar sudut BQP sama, yaitu 45 derajat. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga BPQ siku-siku di B, maka didapat panjang sisi miring PQ adalah 2Y akar 2. Nah, di sini tinggal kita hitung besar sudut APQ ini. Jika dari titik A ke titik Q kita buat garis, maka akan terbentuk sisi AQ. Sekarang kalian perhatikan segitiga BPC dan segitiga ABQ. Nah, segitiga ABQ itu kongruen dengan segitiga BPC. Karena panjang sisi PB itu sama dengan panjang sisi BQ, yaitu 2Y. Kemudian besar sudut PBC itu sama dengan besar sudut ABQ, yaitu 90 derajat dikurang besar sudut ABP. Kemudian panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi BC. Karena AB dan BC merupakan sisi dari persegi ABCD. Maka dari sini, segitiga ABQ itu kongruen dengan segitiga BPC berdasarkan syarat sisi sudut sisi. Nah, karena segitiga ABQ itu kongruen dengan segitiga BPC, maka panjang sisi AQ itu sama dengan panjang sisi PC, yaitu 3Y. Nah, perhatikan segitiga APQ di sini panjang sisi AQ-nya itu sama dengan 3Y, kemudian panjang sisi PQ-nya adalah 2Y akar 2, dan panjang sisi AP sama dengan Y. Maka akan kita cari besar sudut APQ. Nah, karena yang diketahui di sini adalah sisi, maka kita gunakan aturan kosinus untuk mencari besar sudut APQ, yaitu cos sudut APQ itu sama dengan AP pangkat 2 ditambah PQ pangkat 2 dikurang AQ pangkat 2 per 2 dikali AP dikali PQ. Berikutnya, cos sudut APQ sama dengan AP pangkat 2, yaitu Y pangkat 2, ditambah dengan PQ pangkat 2, yaitu 2Y akar 2 dipangkatkan dengan 2, dikurang dengan AQ pangkat 2, yaitu 3Y pangkat 2. Kemudian per 2 dikali Y dikali 3Y. Nah, berikutnya, cos sudut APQ sama dengan Y pangkat 2 ditambah dengan, nah, hasil dari 2Y akar 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 8Y pangkat 2. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3Y pangkat 2 adalah 9Y pangkat 2. Kemudian per hasil dari 2 dikali Y dikali 3Y adalah 6Y pangkat 2. Berikutnya, hasil dari Y pangkat 2 ditambah 8Y pangkat 2 dikurang 9Y pangkat 2 adalah 0. 0 dibagi 6Y pangkat 2 hasilnya adalah 0. Maka didapat cos sudut APQ sama dengan 0. Nah, cos yang nilainya adalah 0 itu adalah 90 derajat. Maka didapat besar sudut APQ adalah 90 derajat. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka kita dapatkan besar sudut APQ adalah 90 derajat dan besar sudut BPQ adalah 45 derajat. Maka besar sudut APB adalah besar sudut APB itu sama dengan besar sudut APQ ditambah besar sudut BPQ. Nah, selanjutnya, besar sudut APB sama dengan besar sudut APQ, yaitu 90 derajat, ditambah dengan besar sudut BPQ, yaitu 45 derajat.
Nah, 90 derajat ditambah dengan 45 derajat, itu hasilnya adalah 135 derajat. Maka didapat besar sudut APB adalah 135 derajat. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal isian singkat. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.